Suasana malam yang gelap. Hujan deras mengguyur sebuah rumah sederhana. Terdengar suara teriakan seorang wanita dari dalam rumah. "Kenapa kalian semua ninggalin aku?" Tetangga mulai berdatangan. Pintu rumah terbuka, terlihat seorang emak-emak menangis histeris sendirian di ruang tamu yang berantakan. Tidak ada satupun anggota keluarga di sana. Orang-orang berbisik. Bukannya dulu dia yang selalu mengusir keluarganya sendiri? Cut. Masuk ke cerita masa lalu. Hujan belum juga reda. Suara petir sesekali menyambar, membuat suasana semakin mencekam. Burina masih terduduk di tanah depan rumahnya. Bajunya sudah basah kuyup, tapi ia seperti tidak peduli. Matanya terus menatap ke arah jalan, berharap ada bayangan yang datang mendekat. Tapi yang terlihat hanya gelap dan air hujan yang jatuh tanpa henti. Di dalam rumah, pintu masih terbuka. Kursi-kursi tampak berantakan. Ada gelas yang terjatuh di lantai, airnya tumpah dan mengalir ke sudut ruangan. Rumah itu terasa dingin, bukan hanya karena hujan, tapi karena tidak ada lagi kehidupan di dalamnya. Burina perlahan berdiri. Langkahnya goyah. Ia masuk kembali ke dalam rumah, melihat sekeliling dengan tatapan kosong. Sepi, ucapnya pelan. Tangannya menyentuh meja makan. Meja yang dulu selalu penuh dengan makanan, suara anak-anak, dan obrolan keluarga. Tapi sekarang, hanya ada piring kosong yang belum sempat dibereskan. Ia berjalan ke arah kamar anaknya. Pintu terbuka sedikit. Di dalamnya sudah tidak ada apa-apa. Lemari terbuka, sebagian pakaian sudah tidak ada. Mereka beneran pergi. Suaranya mulai bergetar. Burina lalu membuka kamar lainnya. Sama saja. Kosong. Ia mulai panik. Nafasnya semakin cepat. Ia berjalan bolak-balik dari satu ruangan ke ruangan lain seperti orang yang kehilangan arah. Gak mungkin semuanya pergi, ucapnya sambil menggeleng. Ia lalu berlari keluar lagi, memanggil dengan suara keras. Rudy. Siti. Balik. Ibu gak marah lagi. Tapi tidak ada jawaban. Tetangga yang tadi masih melihat dari jauh mulai masuk ke dalam rumah masing-masing. Hujan makin deras, dan tidak ada lagi yang ingin ikut campur. Burina kembali masuk ke rumah. Kali ini langkahnya pelan. Tenaganya seperti habis. Ia duduk di lantai ruang tamu. Tangannya memegang kepalanya sendiri. Suara tangisnya pecah. Di tengah tangisan itu, ingatan mulai muncul satu persatu. Ucapan-ucapannya dulu. Perbuatannya dulu. Semua yang pernah ia lakukan kepada keluarganya. Hal-hal yang dulu ia anggap biasa, sekarang terasa menusuk. Ia terdiam sejenak. Nafasnya berat. Matanya menatap ke arah pintu rumah yang masih terbuka. Seolah berharap ada yang tiba-tiba masuk dan memanggilnya seperti dulu. Tapi tidak ada. Hanya angin malam yang masuk, membawa hawa dingin ke dalam rumah. Burina akhirnya bersandar di dinding. Matanya kosong. Dan tanpa sadar, air matanya terus mengalir. Malam itu benar-benar berbeda. Tidak ada yang membantah ucapannya. Tidak ada yang menjawab teriakannya. Tidak ada yang bisa ia perintah. Karena semua orang yang dulu selalu ada di sisinya sudah memilih pergi. Dan perlahan, kenangan tentang masa lalu mulai terbuka. Tentang bagaimana semua ini bermula. Tentang sikap Burina yang dulu tidak pernah berubah. Dan bagaimana satu persatu orang yang ia miliki mulai menjauh. Cerita itu pun kembali ke masa beberapa tahun sebelumnya. Saat semuanya masih lengkap. Tapi masalah sudah mulai terlihat. Beberapa tahun sebelum malam itu, rumah Burina tidak pernah sepi. Setiap pagi selalu ada suara aktivitas. Suara piring di dapur, langkah kaki anak-anak yang bersiap sekolah, dan suara Pak Darto yang bersiap berangkat kerja. Rumah itu sederhana, tapi cukup hangat. Pak Darto bekerja sebagai buruh harian. Setiap pagi ia berangkat lebih dulu, membawa bekal seadanya. Wajahnya selalu terlihat lelah, tapi ia jarang mengeluh. "Ibu, aku berangkat dulu ya," ucap Pak Darto pelan.
Burina hanya menjawab singkat tanpa menoleh. Iya. Nada suaranya datar. Tidak ada senyum. Anak-anak mereka, Rudy dan Siti, sudah terbiasa dengan suasana seperti itu. Mereka lebih banyak diam kalau di dekat ibunya. Pagi itu, Siti mencoba membantu di dapur. Bu, Siti bantu ya. Belum selesai bicara, Burina langsung memotong. Gak usah. Kamu itu kalau bantu malah bikin berantakan. Siti langsung terdiam. Tangannya yang tadi ingin mengambil piring, perlahan ditarik kembali. Rudy yang melihat hanya bisa menghela nafas pelan. Di meja makan, suasana hening. Tidak ada obrolan. Hanya suara sendok dan piring. Burina duduk sambil menghitung uang. Uang belanja makin dikit aja. Gimana sih kerja kamu, Pak? Ucapnya tiba-tiba. Pak Darto yang baru saja duduk, langsung terdiam. Saya sudah usaha, Bu. Usaha gimana? Hasilnya gini-gini aja. Suasana langsung tegang. Rudy dan Siti saling pandang, tapi tidak berani bicara. Pak Darto hanya menunduk, lalu melanjutkan makan tanpa berkata apa-apa. Setelah itu, ia berdiri dan langsung berangkat kerja tanpa banyak bicara. Pintu rumah tertutup pelan. Burina masih mengomel sendiri. Laki-laki gak becus. Hari demi hari, hal seperti itu terus terjadi. Burina selalu merasa dirinya paling benar. Semua harus sesuai keinginannya. Kalau tidak, pasti ada marah. Kalau ada yang mencoba membantah, pasti dibentak. Suatu sore, Rudy pulang sekolah dengan wajah lelah. Bu, Rudy butuh uang buat bayar buku. Burina yang sedang duduk santai langsung menjawab ketus. Uang lagi, uang lagi. Emang kamu kira uang itu jatuh dari langit? Tapi Bu, ini penting. Gak ada tapi. Nanti aja. Rudy terdiam. Ia menunduk, lalu masuk ke kamar tanpa berkata apa-apa lagi. Di sisi lain, Burina justru bersiap keluar rumah. Ia memakai baju yang rapi, mengambil tasnya, lalu berdiri di depan cermin. Tak lama, terdengar suara motor temannya di depan rumah. Burina, jadikan arisan? Iya, bentar, jawabnya dengan nada semangat. Ia langsung keluar rumah tanpa melihat anak-anaknya lagi. Siti yang melihat dari dalam hanya bisa diam. Abang, buku Rudy gimana? Tanya Siti pelan. Rudy tidak menjawab. Ia hanya duduk di sudut kamar dengan wajah kosong. Malam harinya, Burina pulang dengan wajah senang. Tapi di dalam rumah, suasana berbeda. Anak-anak sudah tidur tanpa makan malam. Pak Darto duduk sendirian di ruang tamu. Burina masuk tanpa merasa bersalah. Pada kemana? Tanyanya singkat. Pak Darto menjawab pelan. Tidur. Mereka nungguin ibu tadi. Burina tidak menanggapi. Ia langsung masuk kamar. Seolah semua itu hal biasa. Hari demi hari, sifat itu terus berulang. Tidak ada perubahan. Tidak ada rasa peduli. Dan tanpa disadari, jarak antara Burina dan keluarganya mulai terbentuk perlahan. Hari-hari di rumah itu semakin terasa berat. Tidak ada lagi kehangatan seperti dulu. Setiap orang menjalani aktivitasnya masing-masing dengan perasaan tertekan. Burina tetap seperti biasa. Tidak ada yang berubah. Ia masih sering memerintah, marah, dan selalu ingin didengar tanpa mau mendengar. Suatu pagi, Pak Darto pulang lebih cepat dari biasanya. Wajahnya pucat, langkahnya lemah. Ia duduk pelan di kursi ruang tamu. Burina yang melihat langsung bertanya dengan nada tidak suka. Loh, kok pulang cepat? Kerja setengah hari ya sekarang. Pak Darto menarik nafas panjang. Badan saya kurang enak, Bu. Burina langsung menghela nafas kesal. Kurang enak dikit aja pulang. Gimana mau cukup uangnya kalau begini terus? Pak Darto tidak menjawab. Ia hanya menunduk, menahan rasa lelah. Di dapur, Siti mendengar percakapan itu. Ia menggenggam ujung bajunya sendiri, wajahnya cemas. Bu, Bapak kelihatan sakit, ucapnya pelan. Tapi Burina malah menjawab cepat. Ah,
Paling juga cuma capek biasa. Gak usah dibesar-besarin. Siang itu, Pak Darto hanya berbaring di kamar tanpa diperiksa atau dibawa ke dokter. Tidak ada yang benar-benar memperhatikan keadaannya. Beberapa hari kemudian, kondisi Pak Darto semakin menurun. Ia tetap memaksakan diri bekerja karena takut dimarahi. Di sisi lain, Bu Rina justru semakin sibuk dengan urusannya sendiri. Ia mulai sering keluar rumah. Arisan, belanja, dan berkumpul dengan teman-temannya menjadi hal yang lebih penting. Suatu sore, ia pulang membawa beberapa kantong belanja. Siti yang melihat bertanya pelan. "Bu, itu beli apa?" "Biasa, kebutuhan ibu," jawab Bu Rina singkat. Padahal di dalam kantong itu ada pakaian baru, tas, dan beberapa barang yang tidak terlalu penting. Sementara itu, Rudi masih belum bisa membayar buku sekolahnya. Ia beberapa kali ditegur gurunya. Suatu malam, Rudi kembali mencoba bicara. "Bu, Rudi benar-benar butuh uang buat sekolah." Bu Rina yang sedang asik melihat barang belanjaannya langsung menjawab dengan nada tinggi. "Kamu ini gak ngerti ya? Ibu lagi banyak kebutuhan." "Tapi Bu, ini buat sekolah." Belum selesai, Bu Rina langsung membentak. "Sudah dibilang nanti. Jangan maksa." Suasana langsung diam. Rudi menunduk. Kali ini ia tidak bicara lagi. Ia berjalan pelan ke kamar, menutup pintu tanpa suara. Di dalam kamar, ia duduk di lantai. Matanya kosong. Ia mulai merasa tidak dianggap. Di ruang tamu, Bu Rina tetap dengan dunianya sendiri. Seolah semua itu tidak penting. Hari demi hari berlalu. Hutang mulai muncul tanpa sepengetahuan keluarga. Bu Rina sering meminjam uang ke tetangga dan teman arisannya. Alasannya selalu sama. Kebutuhan rumah. Padahal kenyataannya, uang itu lebih banyak digunakan untuk keinginannya sendiri. Pak Darto mulai menyadari hal itu. Suatu malam, ia memberanikan diri bertanya. "Bu, ini ada yang nagih uang ke saya, katanya ibu pinjam?" Bu Rina langsung menjawab cepat. "Iya, terus kenapa?" "Dipakai buat apa, Bu? Kita lagi susah." Bu Rina langsung tersinggung. "Jadi kamu mau ngatur saya? Ini rumah siapa? Saya juga punya hak." Pak Darto terdiam. Ia tidak melanjutkan. Perdebatan itu tidak pernah selesai. Karena setiap kali ada masalah, Bu Rina selalu merasa benar. Tidak ada ruang untuk orang lain bicara. Tidak ada ruang untuk mengalah. Sementara itu, anak-anak mulai berubah. Mereka jadi lebih sering diam. Lebih sering menghindar. Dan tanpa disadari, rasa hormat itu perlahan berubah menjadi jarak. Rumah yang dulu terasa hidup, kini terasa penuh tekanan. Dan semua itu belum berhenti. Justru perlahan, keadaan akan semakin memburuk. Karena satu keputusan besar akan segera terjadi. Hari itu suasana rumah terasa berbeda. Udara di dalam rumah seperti lebih berat dari biasanya. Pak Darto terlihat semakin lemah. Wajahnya pucat, tubuhnya sering gemetar. Pagi itu, ia mencoba bangun dari tempat tidur, tapi langkahnya tidak kuat. Ia hampir terjatuh. Siti yang melihat langsung panik. "Pak, jangan dipaksain." Pak Darto tersenyum tipis. "Gak apa-apa. Bapak harus kerja." Belum sempat melangkah jauh, ia kembali terduduk. Di ruang tamu, Bu Rina sedang bersiap. Ia memakai baju rapi dan terlihat tergesa. "Bu," panggil Siti. "Ada apa lagi?" jawab Bu Rina tanpa menoleh. "Bapak sakit, Bu. Kayaknya harus dibawa ke dokter." Bu Rina langsung menghela nafas panjang. Dokter lagi, uang dari mana?" "Tapi Bu, Bapak gak kuat." "Sudah. Jangan lebay." Siti terdiam. Matanya mulai berkaca-kaca. Tak lama, Bu Rina keluar rumah. Suara motornya menjauh. Ia tetap pergi, meninggalkan suaminya dalam keadaan sakit. Di dalam rumah, hanya ada Pak Darto dan kedua anaknya. Rudi membantu bapaknya kembali ke kamar. Nafas Pak Darto terdengar berat. "Maaf ya,
ucap Pak Darto pelan. Rudi langsung menggeleng. Bapak jangan ngomong gitu. Hari itu, mereka tidak punya pilihan. Tidak ada uang untuk berobat. Tidak ada yang bisa dimintai bantuan. Beberapa hari berlalu. Kondisi Pak Darto semakin parah. Ia mulai jarang makan. Tubuhnya semakin kurus. Rudi akhirnya memberanikan diri bicara lagi kepada ibunya saat malam hari. Bu, kita harus bawa Bapak ke dokter. Bu Rina yang sedang duduk santai langsung menjawab dingin. Pakai apa? Kamu punya uang? Kita bisa jual sesuatu, Bu. Bu Rina langsung menatap tajam. Maksud kamu apa? Rudi menelan ludah. Perhiasan ibu. Suasana langsung hening. Wajah Bu Rina berubah. Itu barang aku. Jangan macam-macam. Tapi Bu, ini buat Bapak. Gak ada tapi. Itu milik ibu. Jangan pernah kamu sentuh. Suara Bu Rina semakin keras. Siti yang mendengar dari dapur langsung menutup mulutnya, menahan tangis. Rudi berdiri diam. Ia tidak menyangka jawabannya akan seperti itu. Bu, ini soal nyawa, ucap Rudi pelan. Bu Rina langsung berdiri. Kamu mau ngajarin ibu sekarang? Suasana memanas. Rudi akhirnya memilih diam. Ia mundur perlahan. Tidak ada lagi yang bisa ia lakukan. Malam itu, Pak Darto hanya terbaring lemah di kamar. Nafasnya berat, matanya setengah terbuka. Tidak ada dokter. Tidak ada obat. Hanya ada dua anak yang menjaga dengan penuh cemas. Dan seorang istri yang memilih mempertahankan keinginannya sendiri. Hari berikutnya menjadi titik yang tidak akan pernah dilupakan. Pak Darto semakin kritis. Rudi dan Siti panik. Mereka mencoba mencari bantuan, tapi terlambat. Di tengah kondisi itu, Bu Rina masih belum berubah. Ia tetap keras. Tetap menolak. Dan keputusan itu akan menjadi awal dari kehilangan besar dalam hidupnya. Pagi itu rumah terasa sunyi. Tidak ada suara aktivitas seperti biasanya. Udara di dalam kamar Pak Darto terasa berat, seolah waktu berjalan sangat lambat. Rudi duduk di samping tempat tidur. Matanya merah karena semalaman tidak tidur. Siti berada di sudut kamar, memegang tangan bapaknya dengan erat. Nafas Pak Darto terdengar pelan, tidak teratur. Pak, tahan ya, ucap Siti lirih. Pak Darto membuka matanya perlahan. Ia melihat ke arah anak-anaknya. Tatapannya lemah, tapi penuh rasa sayang. Rudi menunduk. Tangannya menggenggam selimut. Maaf, Pak. Rudi belum bisa bantu. Pak Darto menggeleng pelan. Ia mencoba tersenyum, walau sangat lemah. Di luar kamar, suara langkah kaki terdengar. Bu Rina masuk dengan wajah biasa saja, seolah tidak ada yang terjadi. Ibu, panggil Siti. Kenapa? Jawab Bu Rina singkat. Bapak, makin parah. Bu Rina melihat sekilas ke arah tempat tidur, lalu menghela nafas. Dari kemarin juga begitu. Rudi menatap ibunya. Kali ini ada rasa yang berbeda di matanya. Bu, ini serius. Bu Rina tidak menjawab. Ia malah berbalik, berjalan ke ruang tamu. Seolah tidak ingin melihat lebih lama. Beberapa saat kemudian, nafas Pak Darto semakin pelan. Siti mulai panik. Pak, jangan gitu. Rudi langsung mendekat. Pak, dengar Rudi ya. Tidak ada jawaban. Hanya ada hembusan nafas yang semakin jarang. Dan dalam keheningan itu, semuanya berhenti. Siti menangis histeris. Pak Aa. Rudi terdiam. Ia tidak bergerak. Matanya menatap kosong ke arah bapaknya yang sudah tidak lagi bergerak. Di luar kamar, Bu Rina mendengar suara tangisan itu. Ia berdiri diam beberapa detik. Lalu perlahan masuk ke kamar. Ia melihat suaminya terbaring kaku. Anak-anaknya menangis. Tapi wajah Bu Rina tetap datar. Tidak ada air mata. Tidak ada penyesalan yang terlihat saat itu. Hari itu, rumah itu benar-benar berubah. Pak Darto sudah tidak ada.
Beberapa tetangga datang membantu. Suasana rumah dipenuhi orang. Semua membicarakan hal yang sama. Harusnya dari dulu dibawa ke dokter. Kasihan Pak Darto. Bisikan-bisikan itu terdengar pelan, tapi cukup jelas. Rudi dan Siti hanya diam. Mereka tidak menjawab siapapun. Setelah pemakaman selesai, rumah kembali sepi. Tidak ada lagi sosok yang selama ini menjadi penahan semua masalah. Sekarang, yang tersisa hanya Burina dan kedua anaknya. Tapi suasana tidak membaik. Justru semakin dingin. Malam hari, Rudi duduk di ruang tamu. Siti di sampingnya. Mereka tidak bicara banyak. Hanya diam. Dari dalam kamar, terdengar suara Burina membuka lemari. Suara perhiasan yang disimpan masih terdengar jelas. Seolah tidak ada yang berubah. Rudi menunduk. Ada sesuatu yang mulai hilang di dalam dirinya. Rasa sabar itu mulai habis. Rasa hormat itu mulai pudar. Dan sejak hari itu, hubungan mereka tidak akan pernah sama lagi. Karena kehilangan itu bukan hanya tentang kepergian Pak Darto, tapi juga tentang hati yang sudah terlalu lama disakiti. Dan perlahan, keputusan besar akan mulai diambil, yang akan membuat Burina benar-benar merasakan apa arti ditinggalkan. Hari-hari setelah kepergian Pak Darto berjalan pelan, tapi terasa berat. Rumah itu kini benar-benar berubah. Tidak ada lagi suara penenang. Tidak ada lagi sosok yang menahan emosi Burina. Yang tersisa hanya diam dan jarak. Rudi mulai jarang pulang. Ia lebih sering menghabiskan waktu di luar. Kadang membantu orang, kadang hanya duduk sendiri di pinggir jalan. Siti pun berubah. Ia tidak lagi banyak bicara. Wajahnya sering terlihat kosong. Di dalam rumah, Burina tetap seperti biasa. Masih dengan sikapnya yang keras. Masih dengan keinginannya yang harus dituruti. Suatu malam, Siti memberanikan diri bicara. "Bu?" Siti capek. Burina yang sedang duduk langsung menjawab ketus. "Capek apa? Hidup kamu enak begini." Siti menahan air matanya. Sejak bapak gak ada, semuanya berubah. Belum selesai bicara, Burina langsung memotong. "Jangan bawa-bawa itu lagi. Semua orang juga pasti mati." Siti terdiam. Ia tidak melanjutkan. Malam itu, untuk pertama kalinya, Siti merasa ia tidak punya tempat untuk pulang, meskipun ia masih di dalam rumah. Beberapa hari kemudian, Rudi pulang dengan wajah serius. Ia berdiri di depan Burina. "Bu?" Rudi mau pergi. Burina menatap tajam. "Pergi kemana?" "Kerja. Cari hidup sendiri." "Silakan. Siapa yang larang?" Jawaban itu keluar begitu saja, tanpa sedikit pun usaha menahan. Rudi hanya mengangguk pelan. "Baik, Bu." Ia masuk ke kamar, mengemas barang seadanya. Siti melihat dari pintu, matanya penuh air. "Abang, beneran pergi?" Rudi mengangguk. "Kita gak bisa terus begini." Tak lama, Rudi keluar dari rumah. Tidak ada pelukan. Tidak ada ucapan perpisahan dari ibunya. Pintu rumah tertutup. Langkah kaki menjauh. Dan Burina hanya diam. Seolah itu bukan kehilangan. Beberapa hari setelah itu, Siti juga mengambil keputusan. Ia mendekati Burina dengan suara pelan. "Bu?" Siti juga mau pergi. Burina menoleh sekilas. "Pergi aja kalau mau. Ibu gak butuh kalian." Kata-kata itu keluar tanpa ragu. Dan saat itu juga, Siti benar-benar pergi. Pintu rumah kembali tertutup. Kali ini lebih sunyi. Lebih kosong. Dan sejak hari itu, Burina benar-benar sendiri. Tidak ada suami. Tidak ada anak. Tidak ada yang tersisa. Hari demi hari berlalu. Rumah itu semakin sepi. Tidak ada suara apapun. Burina mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Ia mulai merasa kehilangan. Awalnya ia mencoba mengabaikan. Tapi semakin lama, rasa itu semakin kuat.
Tidak ada yang menyiapkan makanan. Tidak ada yang menjawab saat ia bicara. Tidak ada yang bisa ia perintah. Semua benar-benar kosong. Hutang mulai datang satu persatu. Orang-orang yang dulu ia pinjami uang mulai menagih. Tidak ada lagi yang membantu. Tetangga pun menjaga jarak. Burina mulai kesulitan. Makan seadanya. Hidup sendiri. Hingga suatu malam, ia jatuh sakit. Tubuhnya lemah. Ia mencoba berdiri, tapi tidak kuat. Ia memanggil, "Rudy, Siti." Tidak ada jawaban. Ia mencoba lagi. Suaranya semakin lemah. "Anak, tolong ibu." Tetap tidak ada. Air matanya mulai jatuh. Disitulah akhirnya ia sadar. Semua yang terjadi bukan tanpa sebab. Semua adalah akibat dari sikapnya sendiri. Ia dulu tidak peduli. Ia dulu menyakiti. Ia dulu hanya memikirkan dirinya sendiri. Dan sekarang, ia merasakan semuanya. Sendiri. Malam itu, ia menangis. Tangis yang tidak bisa ia tahan lagi. "Ya Allah, aku salah." Tapi tidak ada yang mendengar. Tidak ada yang datang. Hanya sunyi. Dan penyesalan. Hidup bukan hanya tentang diri sendiri. Keluarga bukan tempat untuk ego. Orang yang selalu merasa benar, suatu saat akan kehilangan semua yang dulu ia anggap biasa. Jangan tunggu kehilangan untuk belajar menghargai. Karena tidak semua yang pergi bisa kembali. Ego bisa membuat kita merasa menang. Tapi pada akhirnya, ego hanya akan meninggalkan kita sendirian. Jangan sakiti orang yang selalu ada untukmu, karena saat mereka pergi, kamu tidak akan menemukan yang sama. Kesabaran orang lain ada batasnya, dan saat itu habis, penyesalan tidak akan mengubah apapun. Hidup itu berputar, apa yang kita lakukan hari ini, akan kita rasakan suatu saat nanti. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Kalau kamu merasa cerita ini menyentuh dan penuh pelajaran, jangan lupa tinggalkan komentar, like, dan subscribe agar channel ini bisa terus berkembang. Dukung terus channel Kang Suro agar bisa menghadirkan cerita-cerita lain yang penuh hikmah dan pelajaran hidup. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.